Bacaan pertama. Bacaan diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 9b sampai 11. Dilanjutkan ayat 14 sampai 21. Dilanjutkan ayat 31 sampai 35a dan ayat 36. Aku akan membela dan menyelamatkan kota ini demi aku dan demi Daud. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah, ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menggaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menambahkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan, aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya, demi aku dan demi Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji
di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu, ya Allah, ya Tuhan, kami renungkan kasih setia-Mu. Nama-Mu, ya Allah, sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Matius 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan.